Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Avianto, selaku tenaga pendidik di D3 Usaha Perjalanan Wisata Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, pada khususnya adalah di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata, salah satunya adalah dasar-dasar bisnis perjalanan wisata, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 dengan bobot adalah 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang dan keahlian secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan mata kuliah, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu untuk mempunyai pengetahuan, kemandirian, kejujuran dalam dasar-dasar bisnis perjalanan wisata. Mata kuliah ini juga memiliki bahan kajian di mana membahas terkait dengan kepariwisataan, bisnis pariwisata, jasa pariwisata, dokumen bisnis perjalanan, serta penyusunan bisnis perjalanan wisata. Referensi yang kami gunakan di mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, buku yang pada tahun 2015 Umar Hussein Studi Kelayakan Bisnis, buku Majid S. Abdul tahun 2014 Manajemen Strategi Perusahaan Penerbangan, Sedarmayanti 2014 Membangun Pengembangan Kebudayaan dan Industri Pariwisata, serta berbagai jurnal bisnis pariwisata. Sedangkan metode pembelajaran yang saya aplikasikan dalam mata kuliah saya menggunakan metode DIA. D yang pertama adalah delivery, yaitu menyampaikan materi yang diperlukan kepada mahasiswa dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Sedangkan I adalah interaction, yaitu di mana interaksi kami ada dua, yaitu adalah interaksi Zoom dan interaksi tatap muka, di mana kita menggunakan blended learning, ketika dibutuhkan langsung bertatap muka, kita bertatap muka, dan juga salah satunya menggunakan Zoom. Setelah kami menggunakan Zoom, kami menguploadnya di LMS dan YouTube, sehingga mahasiswa masih bisa mengakses ketika ingin memperkaya ataupun mengulangi materi. Selanjutnya, yang terakhir adalah A, yaitu adalah assessment, di mana dalam mata kuliah kami selalu menerapkan terkait dengan penilaian, di mana dalam mata kuliah dasar-dasar bisnis perjalanan wisata ini, penilaian adalah dengan penugasan membuat bisnis plan di pertemuan ke-8, sehingga mahasiswa mempresentasikan bisnis plan yang mereka miliki sesuai dengan ide-ide yang mereka ciptakan sesuai dengan mata kuliah bisnis perjalanan wisata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, di pertemuan kedua kali ini, di mata kuliah dasar-dasar bisnis perjalanan wisata, kita akan melanjutkan diskusi kita minggu lalu terkait dengan apa aja sih industri pariwisata yang ada di sini gitu. Jadi kita nanti akan membahas terkait dengan industri pariwisata secara general dan aplikasinya di Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah sekarang sehat? Sehat ya kondisinya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, harapannya meskipun kita dalam keadaan perkuliahan secara Zoom, teman-teman tetap semangat dan juga bisa menyimak apa yang materi yang akan saya sampaikan.
Nah, teman-teman izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya. Oke, Sudah, baik. Pak. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan topik minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan dasar-dasar bisnis dalam industri pariwisata itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan prinsip bisnis itu. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas terkait dengan prinsip bisnis, ada nggak sih yang masih ingat terkait dengan materi kita minggu lalu? Atau ada yang udah lupa nih? Gitu. Nah, untuk mendengarkan itu, mungkin saya ingin melihat atau mendengar beberapa dari teman-teman eh, apa namanya terkait dengan materi minggu lalu nih. Pertanyaannya adalah apa sih yang teman-teman ketahui terkait dengan industri pariwisata gitu. Jadi minggu lalu kan kita udah bahas itu ya. Gitu. Siapa nih? Siapa dulu mau jawab? Izin menjawab, Pak. Oke, Mbak Nah, Nawang, silahkan. untuk industri pariwisata itu sendiri merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Oke, baik. Dari jawaban Mbak Nawang ini kita bisa highlight nih teman-teman. Yang pertama adalah sebuah kumpulan dari bisnis-bisnis yang ada di aktivitas pariwisata. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk mendukung aktivitas wisatawan. Oke, itu yang dapat kita highlight. Mungkin ada satu lagi nih, siapa nih? Ada lagi siapa? Mas Irsyad ya, suaranya belum masuk Mas Irsyad. Halo Pak Tommy. Ya, oke. Udah masuk, silakan. Kayaknya mau jawab nih. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti Mbak Nawang ya Pak Tommy ya. Jadi ya memang buat industri itu kan dia menghasilkan, nah apa yang dihasilkan itu jadi ya dari mulai jasa berupa pelayanan dan jasa demi kenyamanan dan keselamatan para wisatawan saat berkunjung itu Pak Tommy, kurang lebih. Oke, baik. Nah, tadi kalau Mbak Nawang udah ada dua yang bisa di-highlight, kalau dari Mas Irsyad ada hal yang bisa di-highlight adalah terkait dengan industri pariwisata, itu kebanyakan adalah pelayanan kepada wisatawan. Semuanya benar di dua-duanya. Gitu. Jadi kebanyakan di dalam industri pariwisata nih memang fokusnya adalah di jasa. Meskipun sebenarnya industri pariwisata itu tidak fokus secara 100% di jasa, tetapi dapat kita perhatikan bahwa memang sebagian besar industri pariwisata itu adalah terkait dengan jasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih, ada apa aja sih sebenarnya industri pariwisata? Kalau tadi Mbak Nawang udah nyampein bahwa industri pariwisata itu adalah industri uh, kumpulan dari beberapa industri. Nah, kalian perlu pasti akan penasaran nih, apa sih yang dimaksud kumpulan-kumpulan tadi? Ada yang tahu kira-kira ada berapa macam nih? Sebelum kita diskusi, mungkin ada yang udah baca gitu. Belum ada gambaran. Belum, baik. Kalau memang belum, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan ada berapa macam industri pariwisata, nah kali ini kita mungkin akan menyimak salah satu video terlebih dahulu teman-teman untuk memberikan gambaran supaya teman-teman tahu nih apa sih salah satu dari industri pariwisata itu. Mungkin nggak akan saya play secara menyeluruh atau lengkap. Nah, ini adalah teman-teman, suaranya bisa didengar ya. Ini adalah salah satu bentuk dari industri pariwisata yang bisa teman-teman temui saat ini. Yaitu adalah kalau kita lihat di sini jasa transportasi. Halo, nama aku Azra, CEO dari Nuvantara, sebuah penyedia jasa trip dengan transportasi VW Kombi. Pas mungkin 2019 akhir, lalu awal 2020. Sebulan itu bisa sampai 30 sampai 40 trip.
Namun mulai Maret itu ada pandemi kan, kemudian beberapa tamu kita cancel hingga April, Mei, Juni, Juli omset kita turun jauh, bahkan tidak ada trip sama sekali. Ya gini Mas, kalau lagi nggak. Oke, teman-teman, dari video ini tadi gitu, selain transportasi, ada yang tahu nggak usaha apa yang dia kelola? Selain transportasi, ada yang tahu nggak? Penginapan, Pak Tommy. Penginapan, benar. Iya, Terus apa lagi? penginapan, travel sama Volkswagen kombinya, terus Ya, setidaknya ada 3 macam itu yang bisa kita lihat, teman-teman. Penginapan, ada transportasi, dan juga jasa tripnya, perjalanan wisatanya. Gitu. Mungkin kalau saya lanjutkan videonya, nanti teman-teman akan menemui apa? Akomodasi sudah tadi, restoran, jasa pelayanan makan dan minum karena mereka kelola sendiri, dan juga satu lagi adalah souvenir. Tapi karena waktu yang terbatas, kita akan coba lanjutkan. Untuk secara lebih detailnya nanti akan saya jelaskan ada berapa macam. Oke, gitu. Sebelum kita membahas terkait dengan ada berapa macam jumlah industri pariwisata, ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara industri jasa, khususnya adalah pariwisata. Yang pertama, biasanya industri jasa itu tidak terwujud, teman-teman, atau tidak berwujud. Biasanya dinamakan adalah intangible. Kenapa kok bisa dikatakan tidak berwujud? Karena biasanya yang disampaikan itu adalah pelayanannya gitu, bukan produknya. Gitu. Kalau kita tahu biasanya dari industri manufaktur handphone gitu, kita bisa tahu nih handphonenya gitu, kita bisa otak-atik, kita bisa pegang dan lain sebagainya. Tidak untuk industri jasa, apalagi pariwisata. Biasanya adalah tidak berwujud. Jadi yang dirasakan oleh wisatawan itulah yang dimaksud dengan produknya. Kalian mendapatkan pelayanan dari tamu atau kalian memberikan pelayanan kepada tamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tidak berwujud. Terus yang kedua adalah tidak dapat dipisahkan. Kalau kita berbicara terkait dengan industri manufaktur, biasanya itu akan bisa dipisahkan. Yang dimaksud bisa dipisahkan itu adalah dari produsennya ke tangan konsumen, itu dia tidak dia ada kayak semacam produknya produknya bisa dipisahkan gitu. Tapi kalau dalam industri pariwisata itu tidak bisa. Produsen yang memberikan pelayanan siapa gitu? Guide gitu. Bisa nggak dipisahin? Jadi guide-nya dari Solo, tapi aktivitas wisatanya di Bali gitu. Kan nggak mungkin ya gitu. Kecuali ya mungkin sekarang dengan adanya teknologi mungkin bisa, tapi pelayanannya itu tidak akan serasa seperti layaknya dalam langsung bertemu, ibaratnya gitu. Terus yang ketiga adalah keragaman, teman-teman. Kalau kita berbicara manufaktur, biasanya handphone, misalkan A72, Samsung A72, mohon maaf sebut merek gitu ya. Samsung A72 misalkan, ya itu semuanya sama gitu. Dari ukurannya sama, terus apa namanya lagi itu, fitur-fiturnya sama, ketebalannya sama gitu. Tapi kalau dalam industri pariwisata, industri jasa itu berbeda. Contoh berbedanya gimana? Ada yang mau jawab mungkin contoh berbedanya gitu kalau industri pariwisata, industri jasa. bentuk Contoh servisnya, Pak. bentuk servisnya gitu. Misalkan nih Mas Irsyad selaku guide di Mangkunegaran sama Mbak Lilin juga sama di Mangkunegaran. Cara menyampaikan, menginterpretasikan, cara menjelaskan sebuah situs itu pasti akan berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan keragaman, teman-teman. Kita tidak bisa menstandarkan. Misalkan lagi kalau lagi bekerja di reception jadi penerima tamu, nggak bisa terus teman-teman akan sama semuanya dalam memberikan pelayanan, even hanya sebuah kunci itu memberikan kunci kamar kepada tamu yang datang itu pasti akan berbeda pelayanan. Nah, itu yang dimaksud dengan keragaman. Dan juga ini teman-teman yang keempat nih, gitu, tidak tahan lama gitu. Yang dimaksud dengan tidak tahan lama itu teman-teman perbedaannya adalah ketika kita berbicara industri manufaktur, mereka ketika tidak bisa dijual hari ini, mereka bisa simpan untuk dijual hari depan atau besok. Jadi misalkan nih, hari ini produksi 100, besok produksi 100 juga gitu.
Hari ini produksi 100 tapi tidak terjual semuanya, hanya terjual 50, besok bisa jual 150, gitu kan. Kalau industri jasa pariwisata nggak bisa seperti itu, teman-teman. Contohnya misalkan penerbangan gitu kan. Hari ini tersedia 100 kursi. Terus terbang ke Surabaya, dari Solo ke Surabaya 100. Yang laku terjual hanya 50. Bisa nggak yang 50 disimpan untuk besok, jadi sebesok 150? Nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak tahan lama. Jadi tidak bisa disimpan. Apalagi misalkan nih jual tiket open trip, itu ya open trip. eh periode saat ini, periode minggu ini, kita kuotanya 10, terjual 5, bisa nggak minggu depan kita jual seatnya atau kuotanya 15 gitu? Nggak bisa gitu. Jadi kuotanya tetap 10 karena tidak tahan lama itu atau tidak bisa disimpan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita berbicara terkait dengan karakteristik keempat karakteristik yang dimiliki oleh jasa. Selanjutnya setelah itu, atau mungkin ada pertanyaan dari sini? Belum? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah prinsip sebuah industri jasa pariwisata, teman-teman. Yang pertama adalah produk wisata itu harus memenuhi selera keinginan wisatawan. Ini nih yang biasanya kita selalu lupa nih. Padahal wisatawan tuh maunya gimana gitu. Misalkan nih, Mas, saya selama one day trip di Solo, saya nggak mau nih ke Mangkunegaran. Karena dulu saya sudah pernah gitu. Bisa nggak kalau paket wisatanya dibuat tanpa ada Mangkunegaran, tapi diganti mungkin Keraton Kasunanan gitu. Oh, nggak bisa, Pak. Paket kita ini sudah fix, nggak bisa dirubah-rubah gitu. Nggak seperti itu gitu. Kalau industri pariwisata harus memenuhi selera keinginan wisatawan. Berbeda dengan manufaktur gitu ya. Misalkan nih, tadi balik lagi ke Samsung A72 misalkan, kameranya 30 megapiksel. Mas, saya nggak mau, saya mau A72, Samsung A72, tapi kameranya yang kamera tele gitu. Yang bisa zoom sampai 30 kali, gitu, 50 kali gitu. Kayak layaknya Samsung Ultra S23 misalkan gitu. Bisa nggak di custom seperti itu? Nggak bisa. Nah, itulah yang dimaksud perbedaannya industri jasa pariwisata dengan industri manufaktur. Terus, wisatawan tergolong dalam kelompok-kelompok tertentu atau tipe-tipe tertentu. Jadi harus memperhatikan terkait dengan kelompok-kelompok tertentu atau disesuaikan dengan segmentasinya gitu. Misalkan nih teman-teman segmentasi pasar wisatawan yang datang ke kota Solo atau segmentasi pasar teman-teman nih ketika jadi bisnismen itu adalah anak muda. Tapi yang teman-teman buat paket wisatanya ke Keraton Solo, ke Keraton Mangkunegaran, ke Museum Keris, ke Museum ABC semua yang itu berbau bukan anak muda banget misalkan gitu. Nah, itu bisa jadi teman-teman akan gagal di situ. Jadi harus perlu diperhatikan. Terus yang ketiga, keunikan daerah yang perlu ditonjolkan. Gitu. Contohnya misalkan gini nih, Anda wisatawan dari Jakarta main ke Solo ya teman-teman. Terus teman-teman nih membuat paket wisatanya adalah makan siangnya di mie ayam gacoan gitu. Ya, kita jauh-jauh ke Solo, masa mau diajak ke mie ayam gacoan sih, gitu. Misalkan gitu. Ya kan harusnya kalau Solo kemana? Ke Selat Fins, ke apa sate Pak Manto, misalkan gitu kan. Mantau. Nah, benar. Harus Serabi. disesuaikan dengan keunikan Serabi, Notosuman gitu. Jangan oleh-olehnya yang ada di sana gitu. Kue-kue yang familiar di Jakarta misalkan. Nah, itu teman-teman harus menonjolkan karakteristik khas dari daerah tersebut. Ini 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau misalkan membuat apa ya namanya bekerja atau berada di industri pariwisata. Itu harus teman-teman perhatikan. Ada pertanyaan? Belum? Nah, ini yang pertanyaan saya di awal tadi gitu ya. Ada 13 macam usaha pariwisata. Apa aja itu? Teman-teman bisa lihat di sini. Ada mulai dari daya tarik wisata sampai dengan wisata spa gitu. Wellness tourism itu masuk di aktivitas pariwisata. Jadi daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi, perjalanan, makan minum, penyedia akomodasi,
hiburan rekreasi, MICE, informasi, konsultasi, dan lain sebagainya. 13 macam usaha pariwisata. Ini dari mana? Gitu. Ini adalah dari Undang-Undang Kepariwisataan. Anda masih ingat nomor berapa Undang-Undang Kepariwisataan? Ini kan sudah kita bahas. 2010 tahun 2009. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Itu adalah undang-undang yang terbaru. Jadi kita melihatnya atau merujuknya dari 13 macam usaha pariwisata tersebut, teman-teman. Oke, silahkan dari sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Izin bertanya Pak Tommy. Silahkan, Mas Reno. Kan di sini tertera kalau ada 13 usaha pariwisata yang menurut Undang-Undang Kepariwisataan ya Pak. Bagaimana jika ada sebuah usaha yang tidak termasuk di salah satu 13 usaha pariwisata tersebut, namun berkaitan erat sih dengan dunia pariwisata, misal pertanian di Bali, Pak, kan itu mereka mendukung bahan mentah untuk hotel dan lain-lain sebagainya. Itu bagaimana, Pak? Oke, pertanyaan menarik banget nih, teman-teman. Jadi ada usaha yang tidak masuk dalam 13 macam ini, tapi dia mendukung aktivitas pariwisata. Kira-kira gimana nih? Mungkin ada teman yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu nih sebelum saya nyampein jawabannya gitu. Dari pemahaman kira-kira bisa nggak ya itu disebut aktivitas atau usaha pariwisata gitu. Contohnya pertanian gitu. Karena kan seharusnya kalau dalam undang-undang ini nggak masuk nih sektor pertanian, agriculture nggak masuk. Tapi dia mendukung aktivitas wisata loh gitu, seperti pertanyaannya Mas Reno tadi. Ada yang mau memberikan tanggapan? Kira-kira gimana? Oke. Oke, baik. Kalau memang belum ada, jadi gini teman-teman. Ketika kita berbicara industri pariwisata, seperti yang disampaikan Mbak Nawang di awal tadi, itu adalah sebuah industri atau sektor yang saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa hanya berfokus pada 13 macam ini saja gitu. Kalau ada sebuah industri, sebuah sektor yang tidak masuk dalam list ini, tapi apa namanya, dia mendukung aktivitas pariwisata, tetap dikatakan itu adalah sebuah industri yang mendukung atau menunjang aktivitas pariwisata. Bukan industri usaha pariwisata ya gitu. Kita membedakannya di situ. Kalau industri atau usaha pariwisata itu ada 13 macam, tapi kalau industri pendukung aktivitas pariwisata itu adalah sebuah industri-industri yang memang tidak masuk dalam list ini, tapi dia mendukung aktivitas-aktivitas pariwisata. Karena kalau kita berbicara terkait dengan agriculture, pertanian, dia tidak masuk sini, tapi dia masuk, dia mendukung tersedianya pasok makanan di restoran, di hotel, di beberapa sektor-sektor pariwisata gitu. Nah, seperti itu Mas Reno jawabannya. Masih tidak jelas? Baik Pak Tommy, sudah ada sedikit gambaran. Oke, terima kasih Mas Reno atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat menarik. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Alda. Nah, lalu apakah ada kriteria sendiri atau tertentu untuk bisa diakui atau masuk dalam kategori industri pariwisata? Oke, baik. Ada Nah, kriteria sendiri nggak Pak? Ya, Untuk baik. bisa Terima diakui. kasih Mbak Alda atas pertanyaannya. Jadi berbicara terkait dengan usaha pariwisata nih gitu. Kalau ini kan masuk ada 13 gitu ya. Mungkin pertanyaannya Mbak Alda adalah terkait dengan apa sih kriteria yang bisa dikatakan kok 13 macam usaha pariwisata ini bisa masuk gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kriteria-kriterianya itu sebenarnya adalah kembali lagi ke yang disampaikan Mbak Nawang tadi sebenarnya Mbak Alda gitu. Di awal tadi dijelaskan bahwa usaha pariwisata itu harus sebuah industri yang saling berkaitan untuk mendukung aktivitas wisata. Nah, ketika teman-teman melakukan atau sebagai wisatawan nih, gitu, butuh apa aja sih gitu. Pertama transportasi kan, gitu.
Oh, transportasi. Berarti dimasukkan nih transportasi wisata. Selain itu, gitu, akomodasi. Oke, dimasukkanlah di sini akomodasi. Terus ada lagi nggak gitu? Makan dan minum. Butuh makan minum nggak sih wisatawan? Pasti butuh kan. Nah, dia masuk ke jasa makan dan minum. Jadi kriteria tertentu yang spesifik sebenarnya tidak ada. Tapi kembali lagi ke pengertian usaha pariwisata itu sendiri adalah sebuah usaha yang mendukung aktivitas pariwisata yang ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga kalau kita berbicara terkait dengan kriteria, ya tidak ada kriteria khusus, tapi bisa kita akumulasikan atau bisa kita interpretasikan bahwa semua yang masuk ke aktivitas yang mendukung aktivitas pariwisata itu masuk ke dalam 13 ini. Itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dari undang-undang yang terbaru terkait dengan kepariwisataan. Seperti itu, Mbak Alda. Apakah sudah jelas? Sudah Pak, baik. Terima kasih Pak Tommy. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alda pertanyaannya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran nih 13 macam usaha pariwisata itu apa. Terus tadi pertanyaan Mas Reno juga sudah dijawab gitu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah terkait dengan penugasan. Ini adalah bisa teman-teman sampaikan atau ambil untuk minggu depan ya gitu. Jadi kalau tadi udah dijelasin nih usaha-usaha pariwisata itu ada apa aja. Sekarang tugasnya adalah silahkan dianalisis jenis-jenis usaha pariwisata yang ada di sekitaran teman-teman daerah sekitar atau misalkan teman-teman dari luar Solo, silahkan misalkan dari Jawa Barat, dari Bekasi dan lain sebagainya. Nanti silahkan dianalisis yang memenuhi keempat ini. Pertama adalah jenis usahanya apa, gitu kan? Tadi sudah ada jenis usahanya ada 13 macam ini ya, gitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan. Terus nama usahanya apa nih gitu. Jadi jelasin tulis secara jelas gitu nama usahanya apa. Oh, Batari Tour and Travel misalkan. Jadi ditulis namanya. Terus lokasinya ada di mana? Alamatnya bisa ditulis. Oh, jalan apa, di kota apa, di daerah mana gitu. Itu nama lokasinya ya gitu. Terus selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini biar teman-teman bisa tahu nih kira-kira nih Batari Tour and Travel ini sebenarnya dia bergerak di industri pariwisata siapa sih segmentasi pasarnya gitu. Tidak perlu misal Pak saya kan nggak punya referensi kira-kira siapa gitu. Kira-kira saja. Siapa sih segmentasi mereka? Oh, ini kayaknya Batari Tour and Travel ini dari publikasi di media online kita bisa tahu segmentasinya anak-anak muda dari apa namanya model cara berpromosinya dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, silakan dianalisis, dicari sebanyak-banyaknya. Nanti kalau teman-teman tidak ketemu, bisa didiskusikan minggu depan kira-kira apa saja. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin untuk sementara belum sih. Gimana? Mungkin untuk sementara belum ada pertanyaan lain. Belum ada pertanyaan ya. Jadi kalau belum ada pertanyaan, sepertinya saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita minggu ini, teman-teman. Terima kasih sekali sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Teman-teman tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Kita akan ketemu 1 minggu lagi dengan diskusi dan selanjutnya pembahasan materi terkait dengan segmentasi pasar wisatawan. Karena untuk atau melihat apa namanya industri pariwisata, teman-teman harus memperhatikan siapa sih segmentasi pasar yang ada di apa namanya yang akan menjadi target pasar kita. Ibaratnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Mungkin di kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bertatap muka secara langsung, tidak melalui Zoom. Seperti itu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy.